Oke, untuk kualitas penegakan, untuk eksploitasi ya khususnya balik lagi ke pertanyaan sebelumnya tadi, itu memang agak susah ya untuk membuka kasus-kasus eksploitasi ini karena tadi lagi nih kayak aku setiap hari aku ngelihat bapak-bapak yang buta itu mengemis-ngemis, tapi ya aku pribadi jujur aja langkah yang aku ambil paling cuma ngasih sekali, 2 kali, tapi setelah itu membiarkan. Karena itu tadi, pergeseran budaya juga mungkin ya, orang-orang saat ini itu mulai kayak nggak mau tahu urusan orang lain, terserah mereka, yang penting urusanku gitu ya kalau misalnya sekarang. Jadi untuk menegakkan ini sebenarnya adalah pentingnya kesadaran masyarakat bahwa hal ini itu adalah hal yang salah. Dan kalau misalnya kita memang lihat kayak yang tadi aku bilang, kita ngelihat gitu setiap hari, adanya kesadaran kita untuk melaporkan hal ini tentu akan membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi ini. Karena kalau misalnya kita diem aja, aku yakin penegakannya pasti bakal susah banget. Karena jujur aja ini kasus yang kalau misalnya kekerasan seksual terhadap anak itu aku sering nanganin. Tapi kayak yang Pak Yogi bilang, dari eksploitasi ekonomi, jujur ini kasus yang jarang banget masuk ke pengadilan. Eksploitasi ekonomi ini jarang banget sampai ke tingkat pengadilan. Karena ibu balik lagi, rasa rasa kita kayak ya udahlah, mereka cuma ngemis, mereka cuma butuh duit. Nah, balik lagi nih ke rasa iba kan jatuhnya. Nah, sedangkan gimana sih kedudukan HAM terhadap tindak pidana eksploitasi ini? Kalau aku sebagai di dunia praktisi ya, penegakan hukum, jujur aja ini para penegak hukum itu menjunjung tinggi banget HAM terhadap adanya eksploitasi ini. Dapat dilihat dari kalau misalnya hakim menjatuhkan putusan kayak yang tadi aku bilang untuk kekerasan seksual terhadap anak gitu, misalnya anak yang dijadikan pekerja seks komersial itu hukumannya selama yang aku ikuti hukumannya pasti berat dan pasti hukuman yang maksimal. Jadi aku juga percaya bahwa penegak hukum di Indonesia memang mengedepankan HAM di sini. Jadi mereka nggak mau ngasih hukuman yang memang cuma-cuma gitu. Memang kayak ya udahlah kasih segini aja. Enggak. Kalau misalnya sudah berkaitan sama kekerasan seksual, terutama nih apalagi korbannya anak, itu pasti menjunjung tinggi banget hak-hak anak ini dan hak asasi manusia ini. Jadi hukumannya pasti maksimal sejauh yang aku ikutin. Gitu sih. Jadi gini ya, untuk peran lawyer dalam memulihkan anak sebenarnya mungkin nggak sesignifikan itu ya, maksudnya nggak sebesar itu juga nih dalam memulihkan anak ini karena kita juga biasanya dibantu oleh dinas sosial untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk korban-korban yang menjadi misalnya kekerasan seksual kayak gitu. Itu kita dibantu. Kalau misalnya peran lawyer itu biasanya memang kita sebatas membantu, misalnya kita mendampingi, kita temenin nih korbannya, misalnya dia datang, Putias tolong dong dampingi saya ini sebagai korban kekerasan seksual, tapi saya takut untuk melapor ke polisi gitu. Jadi kita membantu korban ini untuk ke kantor polisi membuat laporan gitu. Setelah laporan diterima pun, selama penyidikan itu pun kita tetap dampingi korban karena korban ini pasti punya trauma healing ya, maksudnya trauma yang kayaknya apalagi kalau udah masuk ke penyidikan itu pasti sempet aja berpapasan paling enggak sama pelaku atau korban punya perasaan wah pelaku ini juga di kantor polisi ini gitu jadi takut gitu ya. Nah disitulah kita sebagai pengacara mungkin bakal terus mendampingi. Nah, enggak cuman di sana, kita juga bakal ngikutin nih sampai ke proses persidangan. Jadi meskipun dalam proses persidangan ini kan sebenarnya bukan pengacara yang maju ya, karena kita pengacara korban. Beda lagi kalau misalnya kita pengacara si pelaku. Jadi meskipun jaksa sebagai perwakilan dari korban yang menuntut melakukan sesuatu di persidangan ini, kita sebagai pengacara, aku pribadi selalu ikut memonitoring. Harus aku ikuti dari tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan, bahkan setelah adanya putusan, aku harus tahu itu terpidananya kalau udah diputus terpidananya itu sekarang masuk ke mana, terus sudah diputus berapa lama, dan kalau misalnya untuk memulihkan traumanya dari korban itu jujur aja untuk praktisi lawyer mungkin kita nggak ngerti ya metodenya karena yang ngerti itu kan biasanya konselor ya atau yang memberikan konseling gitu terhadap korban dan aku ingat ada undang-undang perlindungan
saksi dan korban kalau nggak salah, cuman aku lupa undang-undang nomor berapa, biasanya di situ sudah tertuang dengan jelas nih apa aja hak-hak dari korban ini. Jadi kalau misalnya anak itu biasanya pasti harus ada dinas sosial yang membantu juga anak ini untuk memulihkan traumanya. Gimana nih kalau misalnya anak itu disuruh ngemis sama orang tua gitu. Terus udah ngemis itu kan biasanya udah masuk banget ya tindak pidana, apalagi kalau misalnya orangnya tuanya memang menyuruh nih untuk kamu ngemis dong gitu. Cuman untuk aturannya, aduh aku lupa lagi. Cuman ini tuh ada aturannya tuh ada, cuman untuk pembuktiannya tuh susah karena siapa sih anak yang mau orang tuanya diproses secara hukum gitu kan? Pasti anak tuh bakal mikir 1000 kali untuk bilang, kalaupun memang anak ini ditangkap gitu untuk ditertibkan gitu bahasanya. Jadi selama ditertibkan ini anak ini bakal dibina sih sebenarnya, dibina, dikasih tahu nih kalau misalnya ini tuh nggak boleh, ngemis itu nggak boleh. Tapi ini tuh sebatas di situ aja karena anak itu pasti nggak bakal mengungkapkan siapa yang nyuruh, nggak bakal bilang orang tua kayak gitu. Padahal bahkan nih untuk kasus-kasus, pernah nggak sih ngelihat pengemis yang bawa anak itu kan ketangkep dua-duanya nih, bukan cuma anak yang disuruh, ini ketangkep dua-duanya, tapi kedua-duanya ditertibkan. Jadi untuk tindakan eksploitasi ini sebenarnya masih sangat jarang ya, terutama yang kayak tadi contoh ini kan eksploitasi ekonomi, kayak yang Pak Yogi bilang tadi, eksploitasi ekonomi ini kasus yang jarang masuk ke pengadilan karena biasanya untuk ini tuh ditertibkan aja, kecuali misalnya ibu-ibu yang bawa anak ini, yang gendong anak nih, ada orang di belakangnya yang nyuruh nih untuk terjun ngemis-ngemis gitu. Dan kejahatan ini tuh kejahatan yang terorganisir. Jadi nggak cuman satu orang, tapi banyak orang. Kayak yang tadi aku jelasin, diturunin di satu tempat buat ngemis. Kalau misalnya aturannya itu ada, cuman untuk yang tindak pidana ekonomi ini aku nggak meneliti lebih jauh, mungkin ada, pasti ada sih. Kalau eksploitasi itu pasti ada aturannya, cuman untuk membuktikan orang tua menyuruh anak untuk ngemis itu sih yang menurut aku pasti susah dibuktikan gitu sih. Mungkin aku bagi pengalaman ya. Jadi aku pernah melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual anak, di mana ini tuh anak TK. Bayangin, anak TK jadi korban kekerasan. Sebenarnya itu ada 2 anak, tapi yang lagi satu itu ketika aku tanya mau nggak ke orang tua ya, terutama kalau anak TK kan nggak tahu apa ya ke orang tua, Kak, Bu, kayaknya ini harus diproses deh untuk kekerasan seksual yang sudah dialami oleh anak ini. Cuman si orang tua mungkin dilema ya, kalau misalnya ini di expose ke publik, ini pasti bakal jadi aib seumur hidup anaknya. Jadi mereka memutuskan untuk nggak mau nge-blow up kasus ini dan lebih milih untuk pindah. Jadi dari Bali, kalau nggak salah keluarganya langsung pindah ke Jawa setelah adanya kasus ini. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi, kita tuh nggak bisa ya memaksa orang, padahal ini udah terang-terangan gitu kita tahu kalau misalnya anak ini tuh jadi korban kekerasan, tapi kita nggak bisa memaksa kalau misalnya memang korban atau orang tuanya tidak mau untuk speak up. Jadi karena aku coba untuk diskusi sama mereka, mungkin mereka juga nggak nyaman atau gimana, dan mereka bahkan mutusin untuk udahlah Mbak Tia, saya mau keep ini aja untuk keluarga saya sendiri, saya nggak mau nge-blow up ini karena takutnya efeknya anak saya bakal misalnya diejek oleh teman-teman atau trauma yang tidak bisa tersembuhkan, jadi saya nggak mau melanjutkan proses ini. Nah, pada saat kasus itu untungnya, syukurnya salah satu dari anak yang kan ada 2, salah satunya tuh mau untuk membuka masalah ini dan lanjut ke buat laporan gitu pertama. Nah, makanya aku pribadi sebenarnya dilema ya, karena aku juga mungkin belum jadi orang tua, belum tahu kalau misalnya, dan semoga enggak siapapun di antara kalian, semoga anak-anak kalian selalu aman gitu. Aku pun tidak bisa membayangkan posisi dari
orang tua yang jadi korban ini gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya untuk meyakinkan, mungkin aku bakal terus-terusan berusaha untuk meyakinkan, tapi kembali lagi ke keputusan orang tua, terutama sebagai wali anak, mau atau tidak melanjutkan ini ke persidangan. Kalau misalnya memang sudah sampai di persidangan, biasanya aku sebagai pendamping punya kewajiban untuk gimana anak ini bisa ngomong di persidangan. Karena ketika anak, misalnya aku ngomong di rumah, Dek, nanti jujur ya sama ada namanya Pak Hakim. Pak Hakim nanti nanya-nanya, Adek cerita ya. Misalnya aku di rumah udah, oh iya 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 gitu anak-anak nih. Nah, ketika sampai di pengadilan, anak nih tiba-tiba mungkin apalagi kalau misalnya ada pelaku gitu ya, tiba-tiba mungkin langsung kayak ngeblank, langsung kayak nggak mau, pengennya pulang aja, pengennya dipeluk ibunya aja. Nah, disinilah sebenarnya kesusahan kita sebagai praktisi kalau misalnya mendampingi anak. Jadi kita harus benar-benar bisa membuat anak itu nyaman ngomong dimanapun, entah itu di rumah pada saat atau di kantor polisi pada saat pembuatan laporan ataupun di persidangan. Makanya dari awal sih kalau aku ketemu korban anak, aku nggak pernah ngomong kayak gini, kayak ngomong sama teman-teman sekalian tegas gitu ya, lugas. Aku pasti ngomongnya halo adek kayak gitu-gitu.